Ya, Bismillah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, su- Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Soalnya di sini lagi hujan, tapi nggak deras. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu semuanya, di malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama untuk kemudian belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar di kitab Al-Munir 2 ya. Kita sudah sampai di fi'il mudhari. Kita coba sebentar, kita kita sampai di sini ya. Sebenarnya ini sudah kita bahas di pekan yang lalu, tapi kita ulang sedikit supaya kemudian ada pengantar ya sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Kita masuk di alamatul i'rabi lil af'ali, tanda untuk fi'il mudhari, tanda i'rabnya fi'il mudhari. Nah, jadi yang paling penting itu kemudian kita harus tahu dulu pembagian fi'il mudhari. Dilihat dari huruf terakhirnya. Di fi'il mudhari itu kan ada yang jenisnya sahih akhir, ada yang jenisnya dia mu'tal akhir, ada yang dia jenisnya masuk ke af'alul khamsah. Nah, sahih akhir itu apa? Sahih akhir itu adalah fi'il mudhari yang dia tidak bersambung dengan apapun. Itu yang pertama. Jadi tidak bersambung dengan alif tasniyah, waw jamaah ya, kemudian ya mukhatabah gitu. Jadi fi'il mudhari'nya itu masih murni gitu. Dia tidak bersambung dengan alif nun, waw nun, ya nun gitu. Jadi kalau dalam tasrifan itu misalnya yan suroni. Nah, kalau yan suroni kan sudah bersambung dengan alif nun tuh. Yan suruna sudah bersambung dengan yang lain. Jadi kalau masih yan suru itu berarti masih masuk kategori sahih akhir. Nah, sahih akhir ini kalau kita irob, dia rofanya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jazmnya dengan sukun. Nah, kemudian ada jenis kedua, namanya mu'tal akhir. Nah, mu'tal akhir itu maknanya adalah fi'il mudhari itu huruf terakhirnya huruf ilat. Baik huruf ilat itu adalah alif, atau waw, atau ya. Nah, kalau alif, nanti rofa nasobnya semuanya muqaddar. Nggak bisa nampak soalnya harokatnya. Contohnya yaksha. Apa tanda rofanya dia? Dhammah muqaddarah. Ya. Ini tanda rofanya dia, dhammah muqaddarah. Contoh yang nasab misalnya lan yaksha. Ya. Tanda nasabnya dia fathah muqaddar. Kemudian yang wau misalnya, contohnya yada'u. Nah, tanda rofanya dia dengan dhammah muqaddarah. Nah, pas nasab, fathahnya bisa dimunculkan karena ringan diucapkan. Lan yada'u. Nah, maka tanda nasabnya dia dengan fathah. Untuk yang ya, misalnya yarmi. Tanda rofanya dia dengan apa? Dengan dhammah muqaddarah. Nah, ketika nasab muncul ya-nya karena ringan diucapkan. Lan yarmiya.
ashabi as-su'ud. Nah, setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan yang akhirannya huruf ilat, nah nanti ketika posisi jazm, semua huruf ilatnya dibuang. Jadi tanda jazmnya dia apa? Tanda jazmnya bukan sukun, tapi dengan membuang huruf ilat. Contohnya adalah lam yakhsha. Kemudian lam yada'u, lam yarmi. Jadi di lam yakhsha huruf alifnya dibuang. Jadi alif yang ini itu dibuang. Wawunya juga dibuang ketika jazm ya. Ya-nya juga dibuang. Jadi kalau ditanya tanda jazmnya apa? Kalau yang mu'tal akhir, ya tandanya dengan membuang huruf ilat. Nah, kemudian ada namanya jenisnya af'alul khamsah. Jadi yang paling sederhananya sebenarnya af'alul khamsah itu adalah setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif nun, waw nun, ya nun. Hanya 3 itu saja. Jadi kalau kita ketemu fi'il mudhari kok bersambung dengan alif nun, waw nun, ya nun akhirannya, berarti dia masuk kategori af'alul khamsah. Nah, cara i'rabnya dia beda lagi. Contohnya yadkhuluna ya. Aslinya kan yadkhulu saja. Bersambung dengan waw nun yadkhuluna. Nah, mana fa'ilnya? Kalau ditanya fa'ilnya mana? Fa'ilnya waw ini. Nah, sementara nun ini tanda rofa'nya ya. Subutun nun ini tanda rofa. Ketika dia nasab, nunnya dibuang. Jadi tanda nasabnya dia dengan apa? Dengan membuang nun. Bukan dengan fathah tanda nasabnya dia. Tapi membuang nun. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya juga dengan membuang nun. Contohnya lam yadkhulu. Aslinya kan yadkhuluna. Tapi nunnya hilang karena pemasukan amil jazm. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan silakan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini ngulang yang kemarin ya, yang pertemuan awal ini. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, langsung disampaikan saja. Tidak harus menunggu yang akhir. Sampai di sini ya, kemarin ya, kalau nggak salah. Contoh misalnya kalimat yajri Muhammadun. Di sini kan ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya ini kemudian jenis fi'il mudhari'nya apa itu? Yajri. Mu'tal akhir. Iya, dia masuk mu'tal. Kenapa masuk kategori mu'tal akhir? Karena diakhiri dengan huruf ilat ini ya. Asal katanya kan jaro yajri ya. Yajri berlari. Suara hujannya sering. Muhammadun jadi apa? Fa'il. Kemudian contoh berikutnya adalah ar-rajulani yajlisani. Kita ketemu di sini fi'il mudhari yajlisani. Fi'il mudhari yajlisani masuk kategori apa dia? Soal akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah. Af'alul khamsah.
Nah, dia masuk kategori maf'ul karena dia bersama dengan alif nun ini. Mana fa'ilnya Yazid Sani kira-kira? Alifnya. Alif ini ya, tanda fa'il ini. Nah, alif ini menunjukkan dua orang laki-laki. Nah, dua orang laki-laki ini siapa? Rajulani yang di belakang. Jadi kembalinya ke belakang sini. Nah, apa tanda rofaknya dia? Tanda rofaknya nun. Contoh lagi misalnya, Muhammadun yanam. Mas sedang tidur. Nah, kita dapat fil mudhari yanam. Yanamu masuk kategori apa kira-kira? Sahih akhir. Dia masuk kategori sahih. Mana fa'ilnya yanamu? Ada domir yang terkandung di sini ya. Domir mustatir huwa. Ini huwa ini kembali ke Muhammadun dia di belakang. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan di situ. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, di sini ada sudah soal. Jadi, i'rablah fi'il dan fa'il berikut. Kalimatnya yang nomor satu kan, yahtajul muslimuna ila syafa'ati Rasulillah yaumal qiyam fil akhirat. Mana fi'il dan fa'ilnya kira-kira? Yahtajul muslimun. Yahtajul muslimun. Ya, yahtajul muslimun. Baik. Yahtajul dia fi'il. Mudhari. Nah, dia fi'il mudhari. Tanda rofanya dengan apa? Dhamma. Dhammah ya. Tanda rofanya yahtaju dengan dhammah. Nah, kalau ditanya alasannya kenapa dhammah? Karena dia sahih akhir ya. Muslimuna jadi apa? Fa'il. Tanda rofanya apa? Wawu. Wow, ini ya. Baik. Kita lanjut ke nomor 2. Mustafa wa Aliyun yusa'idani abahuma fi amalini fil mazra'ah. Mana fi'il dan fa'ilnya? Yusa'idan. Dan Ya, yusa'idani. Nah, mana fa'ilnya yusa'idani? Alif. Alif, ini ya. Tanda rofanya dia dengan apa? Yusa'idani. Nun. Nun alif ya. nun. Nun ini tanda rofanya dia. Alif ini kembali ke mana? Kembali ke Mustafa dan Ali. belakang ya, Mustafa dan baik, terjawab nomor 2. Sekarang nomor 3. La'iba Isa ma'a asdiqaihi kurotal qadami. Isa bermain bersama dengan teman-temannya kurotal qadami itu sepak bola ya. Mana fi'il dan fa'ilnya? La'iba Isa. Nah, la'iba Isa ya. La'iba itu fi'il apa? Fi'il madhi. Madi ya. Isa tanda rofanya dengan apa?
Dhammah muqaddarah. Dhamma muqaddar. Termasuk jenis isim apa Isa ini? Manqus. Manqus atau maksud? Maksur. Maksud ya. Karena sebelum alifnya fathah. Nomor 4. Al-hujjaju yusafiruna ila Makkah linusukil haji. Jadi para jemaah haji mereka safar ke Mekah untuk manasik haji. Mana fiil dan fa'ilnya? Yusafirun. Yusafiruna. Termasuk jenis fiil mudhari apa dia? Af'alul khams. Af'alul khamsah. Tanda fa'ilnya mana? Yusafiruna. Waw. Wow, ini ya. Tanda rofanya dengan Nun. nun. Ya, baik. Kita ke nomor 5 sekarang. Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Orang-orang yang penyayang itu Allah itu menyayangi mereka. Ar-Rahman di sini kan kembali ke sifat Allah. Nah, mana fiil dan fa'ilnya? Yarham. Kamu Rahman. Yarhamu ar-Rahman. Ya. Nah, jadi yarhamu dia fiil mudhari. Ya. Tanda rafanya dengan apa? Dhammah. Dhammah. Karena dia sahih akhir. Mana fa'ilnya? Ini ya, Ar-Rahman. ar-Rahman. Nomor 6. Rahman. Nomor 6. Yasma'u Salmanu sautal adani fi manaratil masjid. Jadi Salman itu mendengar suara azan dari menara masjid. Mana fiil dan fa'ilnya? Yasma'u Salmanu. Iya, ini ya. Yasma'u Salman. Nomor 7. Kita langsung saja. Yada'u, ini bukan yada'u ya. Yada'ur rasulu ila ibadatillah. Rasul itu mengajak untuk menyembah Allah. Mana fiil dan fa'ilnya? Yada'u ar-rasul. Yada'u Yada'u Rasul. Yada'u ini termasuk fiil mudhari jenis apa ya? Mu'tar akhir. Mu'tal akhir. Tanda rofanya dengan apa? Waw. Enggak, bukan waw. And muqaddarah. Dhamma muqaddar. Oh, dhammah muqaddarah ya. Karena dia bukan afalul khamsah. Kalau afalul khamsah tanda rofanya dengan nun. Dan enggak ada sepertinya yang tanda rofa itu waw ya. Fiil mudhari. 9. Al-mujahiduna yujahiduna fi sabilillah. Di para mujahid itu mereka berjihad di jalan Allah. Mana fiil dan fa'ilnya? Yujahidun. Nah, ini ya, yujahid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim ya. Rajim itu yang terkutuk. Mana fiil dan fa'ilnya? A'udzu. A'udzu ya. Ini fa'ilnya dhamir mustatir apa dia? Satir an. Ini ana ya. Jadi kalau kita ketemu fiil mudhari kok diawali dengan hamzah, nah ini pasti dia dhamir mustatir ana. Karena di fiil mudhari itu yang berawalan hamzah cuma satu di dhamir ana sih. Seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ustadz, yang nomor 8 Iya, gimana? itu al-mujahiduna bukannya mubtada khobar gitu ya? Karena kan di Betul. depannya isim ya. Bukan fi'il fa'il berarti kan? Yang mana? Itu yang nomor 8 yang Mujahiduna. al-mujahiduna. Mujahidunya kan mubtada kan dia?
Aha. Nah, yujahiduna ini kan fi'il mudhari, fi'il fa'il kan ini gabung jadi satu. Nah, nanti di i'rab lagi. Hmm. Sepaket ini menjadi khobar dari al-mujahid Obat dari gitu. syukran Ustaz. Baik. Yang lain ada? Nah, berikutnya kita bahas maudhi'ul i'rabi lil fi'lin. Tempat i'rab untuk fi'il. Punya fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu nanti dia bisa rofa, dia bisa nasab, dia bisa jazm ya. Ini diganti. Karena pada fi'il tidak ada yang jar. Maksudnya ini mungkin kita ganti sekalian. Yang punya kitab bisa diganti. Ini adalah harusnya kalimatnya adalah majzumun, ya. Bukan majrurun. Nanti diganti. Nah, kapan fi'il mudhari itu dirofa? Idza lam yusbaq bin nawasibi wal jawazim. Idza apabila lam tidak yusbaq didahului bin nawasibi dengan amil nasab dan amil jar. Jadi fi'il mudhari itu kalau nggak ada alat penasab atau alat penjazm, berarti hukum asalnya dia rofa. Tapi kalau didahului amil nasab, idza subiqa bin nawasib, maka nasab. Jadi kalau sebelum fi'il mudhari ada alat penasab, maka i'rab fi'il mudhari'nya nasab. Begitupun ketika dia jazm. Kalau sebelumnya ada alat penjazm, maka fi'il mudhari'nya kita akan i'rab jazm. Nah, sekarang kita masuk apa yang menasabkan fi'il mudhari'. Yang pertama ada an. An ini juga disebut dengan an masdariyah. Nah, sebelum kita masuk ke an masdariyah, yang penting di awal itu kita paham dulu bahwa kalau fi'il mudhari didahului an, maka nanti dia wajib beri'rab nasab. Contoh misalnya begini. Yajibu an tadhhaba ilal masjidi li sholatil jamaah. Jadi wajib tadhhaba, kamu pergi ilal masjidi ke masjid li sholatil jamaati untuk sholat berjamaah. Nah, di sini ada an ya. Ini ada an. Nah, di depan ini ada fi'il mudhari. Nah, an ini fungsinya adalah dia menasabkan fi'il mudhari. Maka fi'il mudhari tadhhaba dia nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Kenapa fathah? Karena dia sahih akhir. Jadi sahih akhir itu rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah. Contoh lagi misalnya aradal muslimuna, kaum muslimin ingin an yusallu fil masjid. Mereka sholat di masjid. Nah, kita ketemu lagi di sini ada an. Kemudian yusallu ini fi'il mudhari. Nah, tanda nasabnya apa? Membuang nun. Kenapa nunnya dibuang? Karena dia termasuk af'alul khamsah. Tanda nasabnya af'alul khamsah itu kan dengan membuang nun ya, seperti ini. Contoh lagi misalnya yatawadda'ul mar'u, seseorang berwudu qabla an yaqra'a, sebelum dia membaca Al-Qur'an. Nah, kita ketemu di sini ada an lagi ya. Di depan ada fi'il mudhari.
nasab. Tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Karena dia termasuk kategori sahih akhir seperti itu. Jadi kapan kita ketemu an, maka si an ini dia akan menasabkan fiil di depannya, fiil mudhari di depannya seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu soal an? Maaf Ustadz, itu yang yakroa bukannya mu'tal akhir ya? Yang alifnya itu nggak dibilang mu'tal akhir gitu? Enggak, itu bukan alif. Dia hamzah. Hamzah beda dengan alif. Gitu. Ustadz. Baik. Apa? Yang lain gimana? Soal an ya. Gampang aja sebenarnya. Kalau kita ketemu an berarti fiil mudhari'nya kita nasabkan. Kalau jadi an plus fiil mudhari ini dia punya i'rab lagi sepaket. Kira-kira jadi apa di sini? Ini juga punya kedudukan. An yusollu. Di sini juga punya kedudukan lagi. Tapi sepaketnya an plus fiil mudhari. Kira-kira jadi apa? Fa'il ya Ustaz. Nah, di contoh pertama ini dia jadi fa'il. Jadi di sini dia jadi fa'il. Kalau di sini jadi apa? Maf'ul bih ya Ustaz. Nah, jadi maf'ul bih. Kalau di sini an yaqra'a Mudhof ilaih ya Ustaz qabla mudhof ilaih. Betul. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bisa kita takwil? Takwil itu bahasa Indonesianya. Jadi, kenapa an plus ini jadi fa'il di sini? Di sini kan ada fi'il ya, yajibu, wajib. Setiap fi'il itu kan butuh fa'il. Nah, kalau kata Ustadz Robi, kapan kita dapat atau kata guru kami juga ya, Ustadz Amri di Mahat di Semarang sini, di Mahat Al-Mabda Al-Islami di sana. Beliau bilang kalau kita dapat fi'il mudhari, depannya ada persis di depannya. Di depannya itu kemudian ada an plus dengan fi'il mudhari'nya. Maka sepaket dia jadi fa'il dari fi'il tersebut. Kaidahnya begitu. Nah, tapi kalau kita ingin paham dasarnya adalah, jadi an ini kan salah satu fungsinya adalah menasabkan fi'il di depan. Nah, kemudian fungsi yang lain dari si an ini adalah bisa fi'il itu dirubah ke masdar, ditakwil ke masdar. Jadi misalnya kan ini asalnya kan zahaba yadhabu. Masdarnya apa? Zahaba yadhabu. Zahban. Zahaban kan. Zahaban. Zahaban atau zahaban. Juga. Kayaknya gitu. Zahaba yadhabu zahaban. Nah, jadi kalimat antadhaba ini bisa kita rubah menjadi zahabuka. Jadi yajibu zahabuka. Jadi perginya kamu ke masjid untuk sholat jamaah itu wajib. Kenapa kita tambahkan domir ka menjadi zahabuka? Nanti di bawah sebenarnya ada penjelasan. Nah, karena tadhabu ini kan mengandung domir anta. Dia mengandung domir anta. Anta itu kan kalau kita sambungkan ke isim kan jadi ka kan. Zahabu plus domir anta kan jadi zahabuka gitu maksudnya.
Nah, sama kalau kita ingin merubah sholla yusollu, nah nanti bisa dirubah ke masdarnya dulu, terus sambungkan dengan domir hum gitu. Kemudian yakro'a juga sama. Qoro'a yakro'u qira'atan kan. Nah, nanti kenapa dia bisa ditakwil seperti itu? Karena salah satu fungsi masdar itu adalah bisa merubah si fi'il itu menjadi masdar. Fungsi an itu bisa merubah si fi'il itu jadi masdar. Penjelasannya di sini. Jadi yajibu an tadhhaba ilal masjidi li sholatil jamaah. Jadi kalau kita irob, an itu kan harfun masdariyun. Dia huruf masdar. Wa nasbun wastiqbalun. Mabniun ala sukun. Dia punya 3 fungsi. Menasobkan, kemudian merubah sisi itu menjadi masdar, dan yang ketiga menjadikan fi'il mudhari itu hanya bermakna istiqbal, akan datang. Karena awalnya kan fi'il mudhari itu punya 2 makna kan, bisa makna hadir sekarang dan bisa makna istiqbal. Nah, kalau kemasukan an maknanya cuma satu, yaitu istiqbal, akan datang, bukan sekarang. Jadi nggak bisa kita terjemahkan wajib sedang pergi, itu nggak bisa. Karena ada an di situ bermakna akan. Nah, jadi kata tadhaba dia akan fi'il mudhari. Rofa, bukan rofa ya. Ini harusnya mansubun, nasab. Ini keliru ya di Eropanya. Jadi tadhaba fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu shahihul akhir. Walam yatasil di akhiri syai'un. I'rabnya keliru mulai dari sini ya. Marfu'un wa alamatu raf'ihi atau matu. Harusnya mansubun, nasab dia, wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu fathah. Nah, yang dari sini sudah betul ya. Li'annahu shahihul akhir. Nah, kenapa dia fathah? Karena sahih akhir. Dan tidak yattasil bersambung di akhirnya dengan akhirnya itu fil mudhari syai'un, sesuatu apapun. Sesuatu apapun itu maksudnya alif nun wa nun ya nun. Atau domir nun perempuan ya yang dikunna dan antin. Nah, mana fa'ilnya tadhaba? Fa'ilnya itu adalah wa fa'iluhu domirun mustatirun. Domir mustatir takdirnya anta. Jadi tadhaba itu mengandung domir anta. Fi mahalli raf'in fa'ilun ya. Jadi anta ini menempati posisi rofa sebagai fa'il. Nah, kemudian lafaz an dikatakan dia kan masdariyah. Kenapa? Karena fi'il yang jatuh setelah an dapat kita ganti menjadi masdar. Contoh, yajibu an tadhhaba bisa kita ucapkan dengan kalimat yajibu zahabuka. Boleh. Jadi tulisannya itu sebenarnya yajibu an tadhhaba gitu. Tapi secara makna dia bisa kita ucapkan yajibu zahabuka. Jadi secara makna dalam akal pikiran kita. Karena kalau dari segi tulisan ya hanya yajibu an tadhhaba gitu. Tapi dia bisa dirubah menjadi yajibu zahabuka. Kemudian aradal muslimuna an yusallu. Yusallu ini kan masdar dari kata sholat, yusolli kan masdarnya sholatan kan gitu. Nah, maka kita rubah dulu ke masdarnya nih sholatan. Kemudian di sini kan ada waw. Waw ini kan menunjukkan hum. Nah, makanya di sini jadi hum ya, sholatahum.
Kemudian yatawaddo'ul mar'u qabla an yaqra'a. Nah, yaqra'a ini kan dia apa namanya? Punya masdar gitu. Qara'a yaqra'u qira'atan. Nah, pada kata yaqra'a ini kan mengandung domir. Domirnya apa? Huwa dia. Nah, huwa kapan bersama dengan isim dia menjadi hi seperti itu. Makanya kalimatnya menjadi qira'ati seperti itu. Nah, ini pembahasan tentang an ya. Jadi kalau kita mau takwil ke masdar seperti itu caranya. Jadi fiilnya kita rubah ke masdar dulu, terus kita cari tahu si fiil ini mengandung domir apa gitu. Jadi kita sambungkan si masdar dengan si domirnya. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan silahkan soal an. Gimana soal an? Ini habis ini kita masuk ke lan. Ini sudah dijelaskan. Jadi intinya nanti kalau kita ketemu an, fiil mudhari di depannya itu maka kita nasabkan. Tapi untuk yang menakwil ke masdar itu bukan sambil jalan aja gitu. Jadi sambil nanti kita belajar sambil kita memahami apa yang tambahan-tambahan. Jadi belajar itu kadang nggak bisa paham sekaligus semuanya gitu. Jadi bisa bertahap. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita bahas satu lagi ya, lan. Nah, lan ini juga, iya, nggak apa-apa ya. Lan ini juga dia menasabkan fi'il mudhari. Lan ini berfaedah nafi, artinya tidak. Meniadakan dan istiqbal, waktunya itu istiqbal, akan datang. Contoh, lan ya'siya al-muslimu Allah. Jadi lan ini kita terjemahkan tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Ya'siya bermaksiat al-muslimu seorang muslim Allah kepada Allah. Di Arabnya lan, dia harus nasbin, huruf yang menasabkan. Wa nafdid dan meniadakan. Wastiqbalin dan bermakna akan datang. Dia mabni ala sukir. Nah, ya'siya dia fi'il mudhari, nasab, tanda nasabnya dia dengan fathah ya. Ini fathahnya muncul. Kalau kategorinya kan dia mu'tal akhir gitu. Tapi mu'tal akhirnya dengan ya. Ketika rofa, tanda rofanya dhammah muqaddarah. Ketika nasab, fathahnya muncul. Ini tentang lan. Sampai di sini dulu insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Nanti Izan dan saudara-saudaranya yang lain kita sambung lagi di pekan depan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ustadz, Ya, gimana? mohon maaf. Ya, untuk apa namanya lam dan lan itu berarti kalau untuk yang fiil mu'tal akhir itu memang jadi tidak jadi sukun ya ujungnya Ustadz ya. Yang lam gitu. Iya, kalau lan juga. Sama-sama. Lam, kalau lan tidak. Lam ini kan dia menasabkan. Kalau lam nanti menjazmkan. Semua fi'il mudhari yang mu'tal akhir ketika jazm huruf ilatnya dibuang. Tanda jazmnya membuang huruf ilat.
Oh ya, baik. Syukran Ustadz. Ya. Yang lain ada? Kalau tidak ada, insya Allah nanti kita lanjut pekan depan ya. Jadi pekan depan kita selesaikan amrul nasab ya. Izan sampai dengan al-jawabu bil fa'i, kemudian bil wawi wa au. Di amil nasab itu ada 10. Sementara amil jazm itu nanti yang banyak ya, ada 18 ya. Tapi insya Allah nanti kita bahas satu persatu. Pekan depan juga sama, insya Allah nanti kita mulai 7:30 supaya tidak kemalaman, ini apa namanya, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Kita tutup dengan istighfar dan doa. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Tidak ada yang keliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum.